Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Zenifah Rahmedina Binawas. Saya Catra Sakti Arbanaya. Saya Muhammad Hasan Albana. Saya Fujianto. Saya Rifan Irza. Saya Talita Safa Amelia. Saya Marida Eka Fitria. Akan mengerjakan tugas video dari Bu Suli. Hukum menurut sumbernya dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama ada undang-undang, hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Dan yang kedua kebiasaan adat, hukum yang terletak di dalam peraturan-peraturan kebiasaan adat. Yang ketiga ada hukum traktat, hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam perjanjian antar negara. Perjanjian ini dapat berupa perjanjian bilateral, perjanjian yang dibuat oleh dua negara, maupun perjanjian multilateral, perjanjian yang dibuat oleh lebih dari dua negara. Yang terakhir ada hukum jurisprudensi, hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Menurut bentuknya, hukum dibagi dalam 2, hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Hukum tertulis merupakan hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dan hukum tak tertulis adalah hukum yang hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, atau hukum kebiasaan. Hukum menurut tempat berlakunya. Ada 3, yaitu hukum nasional, hukum yang berlaku dalam suatu negara. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum dalam dunia internasional. Yang ketiga, hukum gereja, kumpulan norma-norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ius constitutum. Ius constitutum merupakan hukum yang telah berlaku atau hukum positif yang diterapkan di suatu negara atau wilayah pada waktu tertentu. Ius constitutum mencakup semua peraturan hukum yang sudah diterapkan, diakui, dan berlaku secara resmi, baik dalam bentuk undang-undang maupun keputusan pengadilan. Yang kedua ada ius constituendum. Ius constituendum merupakan hukum yang akan diterapkan atau hukum yang diharapkan berlaku di masa depan. Ius constituendum berfokus pada hukum ideal yang diharapkan dapat menyempurnakan sistem hukum yang sudah ada. Yang ketiga, hukum alam atau hukum asasi. Hukum alam atau hukum asasi merupakan hukum yang berlaku dimanapun dan kapanpun, dimanapun negara yang ada di dunia. Hukum yang tidak mengenal waktu dan berlaku selama-lamanya atau abadi terhadap siapapun di berbagai tempat. Hukum menurut fungsinya dibagi menjadi 2, yaitu hukum material atau substantifal, dan yang kedua hukum formil atau adjektifal. Hukum material sendiri merupakan isi atau substansi dari hukum itu sendiri. Jadi di mana hukum ini mengatur sebuah hak dan kewajiban manusia atau individu di dalam masyarakat, dan juga menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Hukum material berfungsi sebagai menentukan hak dan kewajiban, dan juga mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Contoh dari hukum material sendiri itu ada Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, KUH Perdata. Kemudian hukum formil atau adjektifal. Hukum formil itu merupakan sebuah tata cara atau prosedur dalam menerapkan hukum material tadi. Nah, jadi hukum formil ini bagaimana caranya menegakkan hukum material tersebut. Jadi seperti proses dalam peradilan. Nah, hukum formil memiliki fungsi menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan hukum material. Contohnya, KUH acara pidana dan KUH acara perdata. Nah, jadi analogi sederhananya dari hukum material dan hukum formil ini gini, jika hukum material adalah sebuah resep masakan, maka hukum formil ini adalah cara memasaknya sesuai resep tersebut. Jadi resep material itu, hukum material menentukan bahan-bahan dan cara pembuatan, sedangkan cara memasak atau hukum formil itu menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menghasilkan masakan yang sesuai dengan resep. Jadi hukum formil ini adalah penegak hukumnya. Itu seperti
jaksa, advokat, hakim, dan lain-lainnya. Sedangkan hukum formil itu dari aturan yang dibuat untuk individu dalam masyarakat. Hukum menurut sifatnya, daya kerjanya, dan sanksinya ada dua. Yang pertama yaitu hukum yang sifatnya memaksa, sedangkan yang kedua yaitu hukum yang sifatnya privat. Hukum yang sifatnya memaksa merupakan suatu aturan hukum dalam keadaan konkret tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan privat merupakan aturan hukum yang mengatur kepentingan perseorangan atau dapat dikatakan sebagai aturan hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan contoh hukum yang memaksa ada hukum pidana seperti hukuman mati, penjara, terus ada perintah seperti tidak memberikan pertolongan kepada orang yang sedang terancam. Kemudian ada larangan seperti pencurian dan pembunuhan. Sedangkan contoh untuk hukuman privat itu ada hukum perdata yang mengatur kepentingan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Contohnya mungkin hukum waris, utang piutang, pelanggaran hak paten, dan ada juga hukum perniagaan yang merupakan hukum dagang berupa jual beli dan hutang piutang. Lalu yang terakhir mungkin ada hukum keluarga. Adapun yang menjadi dasar perbedaan hukum yang menjadi hukum privat adalah kepentingan. Yang pertama, hukum yang mengatur kepentingan umum adalah hukum publik. Yang kedua, hukum yang mengatur hubungan antara hukum satu dengan orang lainnya adalah hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur antara warga dan negara yang serta menyangkut kepentingan umum. Hukum privat dapat diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Sekian penjelasan pembagian hukum menurut Kansil dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.